Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Destiar dengan NPM 2211700011, Prodi Sistem Informasi. Adanya video ini yaitu untuk memenuhi UAS Arkom dan Orkom dengan dosen pengampu Bapak Diki Iskandar Sobari, Eskom Mkom. Kita lanjut ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan organisasi komputer dan arsitektur komputer menurut pendapat kalian. Yang pertama, organisasi komputer yaitu bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contohnya, teknologi hardware perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Dan kemudian, arsitektur komputer merupakan suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer, atau dapat dikatakan suatu seni dan ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang berguna untuk berbagai keperluan. Soal nomor 2 yaitu jelaskan bagian tersebut dan fungsi kerjanya. Pertama ada input device. Input device atau peranti masukan adalah semua peripheral atau perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan data dan sinyal kendali untuk suatu sistem pemrosesan informasi, misalnya komputer. Secara umum, pengertian input device adalah perangkat masukan pada personal komputer yang berfungsi untuk memasukkan perintah dari pengguna komputer baik berupa perintah teks, gambar, maupun suara yang nantinya akan diolah kembali oleh perangkat processing untuk ditampilkan oleh perangkat penampil atau output device. Nah, ini macam-macam input device, ada keyboard, mouse, webcam, dan scanner. Selanjutnya, output device. Berdasarkan jurnal input dan output device pada komputer oleh Nunung Wulandari, output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Hasil pengolahan data tersebut dapat berupa tulisan seperti huruf, angka, simbol khusus, dan juga foto dalam bentuk grafik atau gambar. Kemudian, unsur lain yang termasuk output device adalah suara dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. 3 contoh pertama disebutkan di atas merupakan output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan unsur yang terakhir digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya di komputer. Nah, ini jenis-jenis output device, ada hard copy device, soft copy device, drive device atau driver. Perangkat output device ada monitor, printer, speaker. Selanjutnya ada I/O port. Port I/O adalah singkatan dari port input atau output. Port ini berfungsi sebagai jalur masukan perintah untuk komputer dan jalur keluaran hasil perintah dari komputer. Jalur-jalur ini biasanya merupakan jalur komunikasi dua arah atau bidirectional seperti COM dan LPT. Port I/O terdiri dari dua, yaitu parallel port dan serial port. Parallel port adalah port komunikasi dari komputer yang dapat dikirim dengan sistem paralel. Artinya data 8 bit dikirim langsung bersama-sama dari bit 0 sampai bit 7. Parallel port juga dikenal dengan printer port atau Kentronic port. Parallel port menggunakan koneksi jenis DB25 female LPT sendiri diambil dari singkatan dari line printer. Sedangkan serial port adalah port komunikasi dari komputer yang datanya dikirim dengan sistem serial. Artinya, data 8 bit dikirim bergantian dari bit 0 sampai bit 7. Dulu serial port menggunakan koneksi jenis DB25 dan DB9 mel, namun kini kebanyakan serial port menggunakan koneksi DB9. Selanjutnya ada control bus. Control bus merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Jadi, sebelum data masuk atau keluar untuk ditulis atau dibaca, akan dikontrol terlebih dahulu. Selanjutnya ada data bus. Data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu, masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data. Maka, jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan.
Selanjutnya ada address bus. Address bus atau atau alamat adalah arsitektur bus komputer yang digunakan untuk mentransfer data antar perangkat yang diidentifikasi oleh alamat perangkat keras, memori fisik, atau alamat fisik. Selanjutnya ada CPU, Central Processing Unit, adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program, termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Selanjutnya itu ada ILU, Arithmetic Logical Unit atau ILU merupakan salah satu bagian atau komponen pada sistem komputer yang bertugas untuk melakukan operasi, khususnya yang berkenaan dengan aritmatika dan logika. Sebagai salah satu mikroprosesor pada CPU, ILU menjalankan perintah dari prosesor. Berkenaan dengan fungsinya, ada dua bagian yang menyusun ILU, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean. Selanjutnya yaitu control bus. Control bus merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Jadi sebelum data masuk atau keluar untuk ditulis atau dibaca, akan dikontrol terlebih dahulu. Selanjutnya ada memori atau RAM. Pengertian RAM adalah berasal dari singkatan Random Access Memory. RAM yaitu suatu memori tempat penyimpanan data sementara, baik itu ketika komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Selanjutnya ada memori atau ROM. ROM merupakan memori yang sudah diprogram oleh pemakai, tapi hanya dapat ditulis sekali saja. Dalam komputer, Read Only Memory atau bisa disebut ROM adalah salah satu jenis memori yang digunakan untuk penyimpanan data atau informasi dalam bentuk permanen. Nah, soal yang nomor 3 yaitu sebutkan perbedaan utama antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. Organisasi komputer merupakan sekumpulan unit-unit operasional pada komputer yang bekerja bersama-sama demi satu tujuan. Nah, sedangkan arsitektur komputer merupakan teknik yang digunakan dalam perancangan suatu organisasi komputer agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Saya mengambil beberapa sumber yaitu dari ifgarahelta1blogspot.com, jurnalponsel.com, pengertianku.net, dan jojonomic.com. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.